perasaanku jangan ditanya, aku udah hancur, udah hilang kepercayaan aku. Cuma aku kasihan sama suamiku, jangan sampai dia melangkah ke arah yang salah. Aku bilang, kalau wanita itu wanita baik-baik, oke. Saat dia jatuh cinta sama kamu, apa itu sayang, karena dia nggak tahu kamu itu punya istri, punya anak. Tapi setelah dia tahu kamu punya istri, punya anak, dia malah justru menganjurkan kamu itu untuk menceraikan istri kamu. Itu bukan wanita, sudah bukan wanita baik-baik, aku bilang gitu. Ini ditemani sama bojo saya. Kalau seandainya nanti sampai memang ada masalah dengan suami kayak gitu kan, ya mungkin kita bisa membantu, mungkin cari Mbak Yanti atau yang lainnya untuk membantu masalah sampean. Piye ceritane? Kalau boleh sampean cerita. Aku sambil masak-masak enggak apa-apa ya? Yo, enggak apa-apa, bebas pokoknya. Maaf kalau agak berisik. Enggak, ini ada suami saya, nanti mungkin ikut ngobrol Mbak ya, karena dia juga kenal sama beberapa pengacara. Karena juga bisa untuk saling membantu, mana tahu mana nyamannya sampai di mana kayak gitu ya, monggo. Iya, jadi itu apa namanya, suami aku selingkuh Mbak. Kok ketahuan selingkuh dari mana sampean? Ya dengerin dulu. Jadi gini, suami aku itu kan orang, kita punya kebiasaan kalau misalkan aku selesai kerja malam, awalnya ya, ini aku cerita awalnya, awal mulai kecurigaan tuh. Jadi kalau biasanya aku selesai kerja malam itu, kita itu pasti teleponan, pasti itu teleponan berapa setengah jam, berapa menit gitulah, intinya wajib teleponan. Nah terus apa namanya, kemarin itu baru bulan kemarin itu aku maunya gitu. Nah hari pertama itu ya, dia bilang gini, dia manggil aku mencari, kalau misalkan kamu selesai kerja capek, kamu tidur aja nggak apa-apa. Aku mau game, itu memang kebiasaan dia kan. Terus aku bilang, aku pertama dalam hati kok suamiku tumben nggak nonton aku buat teleponan kayak gitu, tapi ya mungkin tak pikir positif, mungkin dia mau apa, kasihan atau pengertian lah istilahnya kayak gitu. Terus ya udah aku tak tidur. Hari kedua pun sama seperti itu, hari ketiga pun sama seperti itu, aku tambah curiga, tambah aneh gitu loh aku. Terus di hari keempat itu dia bilang gini, dia WhatsApp gini, nih aku pengen video call tapi lihat kamu dandan, maksudnya make up gitu loh. Make up gitu. Karena kan aku orangnya kurang suka make up ya, maksudnya bisa tapi kurang gitu, kurang suka make up. Terus yaudah aku nurut, namanya diminta suami itu aku nurut, aku dandan. Terus pas video call itu dia bilang gini, aku bilang kan, kok tumben kamu nyuruh-nyuruh aku dandan, padahal aku dandan kamu tuh nggak suka, kalau aku libur ngeliat aku dandan kamu tuh mesti nesu-nesu marah-marah kayak gitu. Terus dia entah itu keceplosan atau apa, aku nggak ngerti. Terus dia bilang gini, oh mbaknya bisa bahasa Jawa nggak? Bisa, asli wong Jawa saya, Kediri. Iya, dia bilang gini, jebule bojoku nek dandan yo ayu, ora kalah ayu. Oh iya. Aku kan matek tuh, di hatiku tuh matek gitu, ora kalah ayu. Tak pernah kalimat itu ora kalah ayu lah. Aku tanya, emang ora kalah ayu karo sopo? Aku bilang gitu kan. Aku bilang ora kalah ayu karo sopo. Terus jawaban dia tuh muter, kayaknya sih menurut aku dia tuh keceplosan ngomong kayak gitu. Muter, terus akhirnya aku desak dia terus, terus akhirnya dia ngaku dia itu lagi intens chatting sama satu perempuan di satu aplikasi, namanya Meet Me. Nama aplikasi itu Meet Me. Aku tahu suamiku itu sering live streaming lah di aplikasi itu. Awalnya pun aku bilang gak usah lah main-main aplikasi kayak gitu. Kayak gitu kan aku tahu Meet Me itu tempatnya orang-orang yang kebanyakan ya kita nggak bisa ngejudge juga. Kebanyakan itu ya orang-orang kayak gitu, wanita kayak gitu, aku bilang gitu kan. Terus apa namanya, terus dia bilang gini, aku di Meet Me ini disukain sama orang gitu.
tapi dia belum tahu kalau aku punya istri. Terus apa ya bahasa dia waktu itu, intinya dia bilang kalau dia lagi komunikasi karena itu si cewek itu tuh sering curhat ke suamiku lah, makanya suamiku tuh kasihan, pengen nemenin aja gitu, pengen nemenin dengerin ceritanya, alasan dia seperti itulah intinya. Terus aku kan akhirnya marah, sampai aku bilang kamu hapus aplikasi itu, nggak usah komunikasi sama wanita manapun, aku bilang gitu, karena itu kan kalau kamu itu kuat, kalau kamu enggak itu kamu bakal terjerumus loh, aku bilang gitu. Terus sampai pada akhirnya aku marah, dia nggak mau dengar penjelasan aku, nasihat aku, terus aku blokir dia, aku blokir nomornya. Sampai pada aku berharapnya aku blokir nomorku itu dia sadar, minta maaf. Ternyata dia malah nemuin cewek itu, akhirnya ketemu, kan mereka kenalnya di aplikasi itu kalau terus malah mereka itu ketemuan terus melakukan hubungan itu suamiku sendiri yang cerita. Melakukan hubungan itu pada saat aku buka blokirnya, terus suamiku kan marah-marah, maksudnya kamu lo blokir aku, kamu nggak gini lah, kamu kok nggak paham, maksudnya kamu itu salah, harusnya kamu minta maaf loh sama aku, harusnya kamu itu sadar, bukannya malah semakin jauh tindakan kamu, aku bilang gitu. Pokoknya intinya itu, dan intinya suamiku bilang wanita itu baik lah, lebih baik dari aku lah, gini lah, gitulah, pokoknya seperti itu. Sampai sebenarnya aku pun nggak, udah 2 minggu 3 minggu lah itu bulan kemarin kejadiannya kan. Aku itu ragu, maksudnya di satu sisi pada saat kita bertengkar itu nggak ada masalah apapun gitu, nggak ada masalah apa, tapi kok berarti kan dalam posisi dia berselingkuh, dan yang aku tahu sebelum aku tahu kalau suamiku chattingan sama wanita itu, mereka itu udah manggilnya, udah nge-save kontaknya itu dengan nama sayang. Jadi kan iya, intinya seperti itu lah Mbak, kayak gitu. Terus sampai kemarin itu akhirnya suamiku bilang gini, ya udah apa tak nikah siri aja perempuan itu. Soalnya perempuan itu nggak mau dilepas sama suamiku, padahal akhirnya itu kan pas dalam jangka waktu aku memblokir suamiku kan sekitar 4-5 hari kan aku blokir. Dalam jangka 4-5 hari itu suamiku ngaku kalau dia itu udah punya istri. Tapi si perempuan itu nggak mau dilepas. Si perempuan itu nggak mau dilepas kan. Katanya dia bilang, ya istrimu tuh nggak bener kalau blokir kamu. Ya kayak perempuan itu masuk untuk menghasut suamiku, ya gitu loh, istrimu tuh nggak bener, malah ninggalin kamu, malah apa, jadi kayak mencuci otak suamiku gitu loh. Kayak ya intinya gimana caranya biar kami tuh pisah gitu, biar dia tuh dapat suamiku. Intinya seperti itu. Terus keputusan sampean gimana? Ya lu ngomong sih. Sebenarnya aku itu kan gini loh, aku itu udah ngomong sama suamiku. Sebenarnya simple. Kalau emang kamu niat buat ninggalin orang itu, blokir nomornya, udah selesai, kamu fokus sama keluarga kamu. Intinya kan itu. Kamunya, kan tuh yang di tengah itu kamu yang ambil keputusan, kamu, bukan aku ataupun perempuan itu. Toh kalau misalkan perempuan itu nangis-nangis, ataupun ngancam bunuh diri atau apapun itu, yang penting kamu mantep untuk menjalani kehidupan kamu ke depannya itu sama siapa. Kalau misal kamu memberatkan perempuan itu, lepaskan aku bilang gitu. Aku nggak apa-apa dilepas. Karena memang kamu udah nggak bahagia sama aku, so kamu menemukan orang yang lebih baik daripada aku bilang gitu. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau ngelepas aku, dia nggak mau ninggalin perempuan itu. Maunya dia nikah siri sama perempuan itu. Aduh, enak. Tapi aku nggak mau. Padahal suamiku itu nggak kerja sama sekali. Nggak kerja sama sekali. Terus aku dijadikan apa dulu Mbak? Aku dijadikan apa? Biarin dia curhat dulu. Mesin duit toh. Dan ini pun waktu kemarin ini ya, hari ini kemarin, dan tanggal berapa ini, hari Rabu, Selasa, Senin, suamiku tuh OTW ke tempatnya perempuan itu lagi. Dengan sepengetahuan aku, dengan ngomong ke aku. Dia bilang, aku mau jadi mungkin mereka pernah ada pembicaraan apa, aku nggak tahu. Terus
intinya si cewek itu minta ke Semarang. Semarang itu rumah orang tua suamiku. Oh iya. Minta ke Semarang, minta ketemu keluarga suamiku. Keluarga suamiku, tapi keluarga suamiku pun seluruh keluarga besar suami itu selalu bilang ke aku, kamu jangan takut, menantu kami itu kamu, bukan orang lain. Intinya nggak merestui lah, intinya nggak mendukung tindakan anaknya. Apapun alasan anaknya ya, apapun alasan yang diutarakan sama anaknya itu, intinya itu. Dan si cewek itu sadar sebenarnya kalau keluarga suamiku itu nggak menerima dia, tapi dia memaksa, dia ngucapin kata-kata manis ke suamiku. Dia bilang nggak apa-apa kalau mereka nggak suka, aku cuma pengen kenal kok, cuma pengen kenal keluargamu, aku udah terlanjur beli hadiah-hadiah buat keluargamu. Si perempuan itu seperti itu, Mbak. Terus akhirnya suamiku bilang ya udah, aku nemuin kamu buat bahas semuanya ke perempuan itu kan. Suamiku pun bilang ke perempuan itu, kalau misalkan kamu mau jadi yang kedua, ya aku nikahin kamu secara siri. Tapi perempuan itu bilang orang tuaku nggak akan mengizinkan kalau aku jadi yang kedua. Kalau kamu mau sama aku, ya kamu ceraikan istrimu. Atau enggak, kalau kamu mau mendua, aku yang pertama, istrimu yang kedua. Dia bulan kenal sama suamiku loh. Aku nemenin suamiku udah 11 tahun loh. Perempuan macam apa kayak gitu. Aku bilang kalau cobalah aku sampai nasihatin suamiku ini bukan dari sisi perasaanku lagi ya. Kalau perasaanku jangan ditanya, aku udah hancur, udah hilang kepercayaan aku. Cuma aku kasihan sama suamiku, jangan sampai dia melangkah ke arah yang salah. Aku bilang kalau wanita itu wanita baik-baik, oke. Saat dia jatuh cinta sama kamu, malah apa itu sayang, karena dia nggak tahu kamu itu punya istri, punya anak. Tapi setelah dia tahu kamu punya istri, punya anak, dia malah justru menganjurkan kamu itu untuk menceraikan istri kamu. Itu bukan wanita, sudah bukan wanita baik-baik. Aku bilang gitu. Mau seburuk apapun istrimu ya, kalau wanita yang baik itu pasti dia nganjurin, ya diselesaikan. Itu masalah rumah tangga kalian, ranah kalian, bukan ranahku. Kalau menurutku ya Mbak, kalau menurutku sebagai pemikiran wanita yang normal ya, menurutku ya, kalau aku ibaratkan di posisi wanita itulah, aku akan melakukan hal itu. Aku nggak akan meneruskan hubungan. Tapi ini malah berbanding terbalik, malah si wanita itu selalu kayak mencuci pikiran suamiku, mengangkat semua keburukanku, karena suamiku tuh cerita dari A sampai Z masalah rumah tangga kami ke perempuan itu. Ya namanya rumah tangga kan pasti nggak semulus perjalanan yang kita pengen kan, pasti ada masalahnya, pasti ada ininya gitu. Tapi selama itu pun bukan berarti suamiku itu kan tanpa kekurangan, dan bukan berarti tanpa aku yang berkorban, mengalah. Di situ tuh semua tuh ada gitu loh. Iya. Tapi aku selalu mempertahankan itu semua gitu. Tapi kok malah suamiku segampang itu. Aku nggak habis pikirnya tuh dari situnya gitu. Terus akhirnya semua keluarganya pun, keluarga suamiku itu gregetan. Lah ini sekarang kan suamiku nemuin perempuan itu ke kotanya, terus apa namanya, nomorku diblokir, katanya kamu nggak usah ganggu dulu 3 hari ini. Nomorku diblokir sampai hari ini. Terus? Nah terus aku pas dia ngomong kayak gitu, sebenarnya suamiku kalau mau ngapain pun tuh ngomong ke aku. Dia nggak main umpet-umpet gitu loh. Walaupun dia tahu aku akan marah, aku akan apa kayak gimana, itu dia nggak takut. Dia nggak takut gitu loh. Terus apa namanya, aku tanya, kamu kesana naik apa? Kebetulan beberapa bulan kemarin itu aku baru beli motor baru. Cash dari keringat sampean ya? Cash, nggak kredit. Terus apa? Aku tanya ke dia, kamu kesana mau naik apa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, dan cewek itu satu kota sama aku Mbak. Jadi suamiku orang Semarang, aku orang Cirebon. Iya. Dan cewek itu pun orang Cirebon. Terus dia bilang gini, cewek itu mau minta aku jemput dia naik motor karena dia itu iri sama kamu. Kamu selalu aku boncengin naik motor keluar kota, dia itu iri, dia itu pengen. Itu dari suamiku loh ya, suamiku yang ngomong, yang cerita sendiri ke aku. Aku nggak mengalami cerita. Terus apa namanya, aku bilang
dia iri sama aku, pengen kamu memperlakukan hal yang sama ke dia kayak kamu melakukan hal yang sama tadi. Apakah dia sudah melakukan hal yang sama kayak aku perlakukan ke kamu? Aku bilang gitu. Selama 11 tahun aku bilang gitu. Dia udah bisa melakukan itu atau belum? Ya, tapi suamiku ya intinya udah nggak mau dengar kata-kata aku. Terus aku bilang, terus kamu sama naik apa? Ya naik motor yang mana? Aku bilang, ya motor yang kemarin baru tak beli. Aku bilang aku nggak ikhlas dari itu. Aku yang beli pakai keringatku, pakai uangku sendiri. Aku pun belum menumpai motor itu. Kamu mau pakai buat riwali sama cewek itu? Aku bilang gitu. Aku nggak akan ikhlas, nggak akan ridho. Motor kamu itu sepeda motor atau mobil? Sepeda. Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Terus? Iya. Kamu mau ke sana, kamu mau bonceng dia pakai motor, aku nggak masalah. Aku kasih solusi yang bener, aku bilang gitu. Kamu ke sana naik bis. Dari rumah cewek itu kamu naik motor cewek itu ke Semarang, bawa ke orang tua kamu. Nah, pulang dari Semarang kamu antar dia naik motor, dari Cirebon ke Semarang lagi kamu naik bis. Mungkin kayak gitu aku lebih bisa menerima, aku bilang gitu. Tapi nggak, pada akhirnya dia pun naik motor ke sana. Sampai hari ini aku belum dihubungi lagi. Semalam dia video call 2 kali tapi nggak aku angkat karena aku nggak mau. Aku udah males debat, udah males bertengkar. Intinya itu. Terus dia WA aku, kamu udah WA, maksudnya mungkin ini kayak nantang ya, tantangan dia. Kamu udah WA keluargamu buat ngurus surat cerai, dia bilang gitu. Tapi nggak aku buka. Terus tadi pagi terakhir aku lihat foto profilnya itu udah foto sama perempuan itu. Berdua. Itu oke. Berarti sekarang gini, sudah selesai ceritanya? Iya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Sampean ada bukti, berarti kan secara chattingan itu kan ada toh menyatakan bahwa sampean suami sampean istilahnya punya wanita kedua kayak gitu kan? Itu sampean soalnya kemarin itu ya gimana? Salah aku HP itu baru kereset, Mbak. Gitu. Tapi ya ada chat dari cewek itu ke suamiku terus dikirim ke aku, itu ada masih sampai sekarang. Terus kan HP-ku itu terkoneksi sama HP suamiku. Kemarin itu aku sempat mengoneksi posisi suamiku itu ya ada di sebuah kos-kosan di Cirebon. Itu aku screenshot, cuma yang lokasinya tok gitu loh. Lokasi posisi. Jadi suamiku di mana aku tahu. Gitu loh, Mbak. Bisa aku lihat dari HP-ku di sini. Terus foto profil itu kan suami sama si perempuan itu kan? Ya, udah aku nah itu sebagai bukti-bukti kayak gitu lah. Terus masalah sampean beli sepeda motor itu atas nama siapa? Suami atau atas nama sampean? Oh ya wes, berarti kan nggak ada masalah. Atas nama saya, dan itu BPKB-nya itu kan belum bisa diambil karena katanya harus ada surat kuasa atau enggak harus saya sendiri yang ambil. Sampai sekarang BPKB-nya itu belum diambil karena memang masih baru. BPKB-nya itu masih baru jadi bulan kemarin malah. Oke, yang penting kan sudah diamankan kan, itu aset sampean toh. Itu jerih payah sampean. Kalau atas nama suami kan malah lebih susah lagi nanti untuk ngambilnya kayak gitu. Yang atas nama suami itu rumah. Jadi waktu awal-awal kita menikah itu kan kita nabung bareng untuk ambil KPR. Nah, ambil KPR itu kan kredit kan, Mbak. Kredit, terus waktu itu kan aku di Taiwan toh. Jadi atas pakai namanya itu nama dia. Oh, tapi berarti bukti-bukti resit kirim uang ke suami untuk beli rumah itu nggak ada ya? Sudah nggak ada ya? Kalau aku cari kan aku transfer itu lewat rekening Genius, cuma aplikasinya aku hapus karena kemarin kereset itu. Mungkin kalau aku buka lagi semua ada. Oke, jadi kan ini kan untuk gono gini kan, Mbak. Tiap bulan itu kan aku pasti transfer uang kan ke suamiku, itu pasti kan. Nah kadang itu ya biar aku tuh sepercaya itu gitu loh sama suamiku, biar dia yang ngurus bayar ini, bayar itu tuh selalu dia yang melakukan transaksi gitu loh, Mbak. Oke, berarti tapi ini kalau bukti transfer bulanan pasti ada. Tanyain dulu maksudnya apa dia maunya. Terus finalnya sampean sama suami kelanjutannya bagaimana? Nah,
suasananya kemarin itu kan aku sempat telepon sama Pak Dinya itu ya lumayan udah aku anggap kayak bapakku sendiri gitu. Terus Pak Dinya pun gregetan sama dia. Terus Pak Dinya bilang, kamu sampingkan perasaan kamu. Pak Dinya itu ngerti nek kamu itu sayang sama dia, tapi kamu nggak ada feedback apapun dari dia. Pak Dinya itu kasihan sama kamu sama anakku, karena anakku itu punya keterbelakangan mental. Dia punya istilahnya apa ya, nggak kayak anak-anak lain. Tapi selama aku di sini dia suamiku tuh nggak pernah bawa ke terapi atau apa gitu. Jadi ambisinya dia itu ya buat bangun rumah karena rumah KPR itu kan ya kecil kayak gitu ya Mbak. Terus dia itu dibikin besar, dibikin bagus kayak gitu, selalu ambisinya itu untuk ke rumah, untuk ke aset, sedangkan anak itu terbengkalai lah. Padahal itu kan gregetnya di situ. Suamimu itu apa yang kamu lihat dari dia, walaupun itu keponakan aku. Pastinya itu kan bilang gitu. Tapi aku kasihan sama kamu sama anakmu. Sekarang kesampingkan perasaan kamu. Kamu cari pengacara, kamu lawan dia, kamu tanya dia dulu. Untuk terakhir kalinya kamu tanya maunya gimana. Mau kalau dia mau terus sama kamu, tinggalkan perempuan itu, bersihin perempuan itu, jangan ada komunikasi. Intinya kayak gitu lah, suruh ninggalin perempuan itu. Kalau memang dia bilang nggak mau, nggak bisa, ya udah kamu yang harus istilahnya tegel. Kamu yang harus tegel. Dan untuk komunikasi terakhir itu memang belum terlaksana karena ya itu dia posisinya lagi sama perempuan itu. Sekarang sampai hari ini. Berarti masih hangat lah ya ini. Suasananya masih hangat. Iya, suasananya itu masih hangat. Oke. Jadi yang sampean kendalanya itu di dokumen ya? Kalau nggak salah. Kalau mau urus proses cerai. Jangan cerai dulu lah, kita ngobrol dulu lah. Emang iya dokumennya itu apa aja sih? Dokumen ya biasa, kalau lewat pengacara tinggal bawa. Ini suamiku mau ngomong bentar ya. Iya. Oke. Cerai itu hal yang sederhana, Mbak. Kalau boleh saya ngomong ya kan? Boleh. Ya, jadi cerai itu hal yang gampang, sangat simpel dan sederhana. Tetapi yang lebih penting itu sampean ini mau ngelanjutin rumah tangga atau sampean sudah selesaikan di sini. Kalau sampean lanjutin rumah tangga kan otomatis mesti diskusi sama suami. Sampean misalnya pulang atau ya kita nggak usah pikirkan pekerjaan, atau misalnya sampean posisi di Hongkong ya kita selesaikan baik-baik di rumah atau minta cuti kalau memang misalnya bisa. Tapi kalau sampean timbang kiri kanan atas bawah, saya nggak perlu pergi pulang untuk menyelesaikan ini semuanya, misalnya begitu tuh. Cukup pakai komunikasi biasa, dia meleset nggak, kalau meleset ya udah tak selesaikan. Kan ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya waktu aku pertama tahu dia selingkuh, aku langsung komunikasi sama bosku, aku mau pulang selama seminggu. Terus? Aku bilang ke bosku. Terus bosku mengizinkan. Terus aku bilang kan ke suamiku melarang. Kamu nggak usah pulang, ngapain pulang, buang-buang uang. Karena kan aku bilang ke suami, karena tiket segala macam aku yang tanggung. Karena ini kan di luar kontrak kerja kan, di luar urusan pekerjaan gitu loh. Terus suamiku marah, akhirnya ya udah aku nurut dia. Karena aku tuh masih, sebenarnya hati ke aku tuh masih berat ya. Perasaan aku itu masih berat sama untuk mempertahankan keluarga aku. Cuma balik lagi Mas, karena ya itu benar kata Pak Deku, kamu udah harus kesampingkan perasaan kamu, harus main logika. Karena suamiku itu pun memang gimana ya, dia di rumah itu ya bener sih, sebelumnya kejadian ini dia itu ngesake uang tuh bener rapi. Tapi anakku itu kan punya masalah kan. Iya. Tadi udah diceritakan. Jadi
sekarang kita kan mau masuk ke depan kan. Kita mau bahas tentang what's next ya. Apa yang akan terjadi di depan. Jadi kita udah cukup dengerin sampean ngomong. Kalau sampean dengerin ngomong terus, alhasil kita akan 1 jam dengerin sampean cerita sampai habis, sampai tuntas. Sedangkan harapannya sampean kan mau tahu bagaimana pandangan gitu kan. Makanya dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Saya selalu berusaha seperti itu, bahwa karena bagi kami, bagi saya atau siapapun, cerai itu hal yang gampang. Yang sulit adalah dampak atas perceraian. Ya kan? Itu yang harus benar-benar bisa kita perhitungkan. Kita bisa bagaimana dampaknya ini, apakah benar-benar mengganggu kehidupan atau segala sesuatu. Yang kita harus pikirkan itu, Mbak. Kalau urusan cerai itu selesai, ketemu pengacara, bayar duit, kelar itu cerai. Tapi kan bukan itu yang kita lagi bicarakan. Karena hati sampean juga masih tertaut, semuanya masih oke. Makanya kalau sampean tadi bilang bahwa suami nggak boleh pulang, sampean nggak boleh pulang, sedangkan ini memang harus diselesaikan untuk tatap muka, ya seharusnya sampean tidak perlu hiraukan apa yang dia katakan, karena ini sampean anggap sesuatu yang penting, ya kan. Nah, sekali lagi, kalau majikan di Hongkong itu banyak. Satu, saya ngomong, sekarang lebih sampean timbang mementingkan keluarga dulu atau mementingkan pekerjaan sampean dulu. Kalau mementingkan keluarga dulu, kita diam sejenak, pulang, kita selesaikan urusan di situ. Kalau dalam durasi 1-2 minggu itu tidak bisa diselesaikan, sampean punya time limit, punya batas waktu, karena sampean masih terikat kontrak dengan majikan. Maka ya sudah, take it or leave it. Jadi ambil atau kita tinggalkan sekalian. Nah, jadi kan kayak gitu, keputusannya ada di situ. Dan ketika sampean meninggalkan sesuatu, ini kan ada hal yang sudah sampean bangun berdua. Itu juga masih bisa harus dibahas loh ya. Kono gini itu juga hal yang penting, ya kan. Kita nggak segampang bilang cuman meninggalkan saja. Ada sesuatu yang sampai bangun sama dia dan itu hak wajib untuk bisa dipecah jadi 2. Kan seperti itu. Terus yang kedua, anak sampean seperti itu. Nanti mau dititipkan siapa? Apakah benar-benar bapaknya nanti akan menyayangi ketika tidak ada dana dari sampean? Itu yang kedua yang harus dipikirkan lebih dalam lagi. Jadi ngobrol sama saya ini itu bukan final, ya kan. Sampean pertimbangkan lagi, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Logikanya dimainkan, perasaannya dimainkan, semuanya serba diputar-putar dulu sampai akhirnya suatu saat, suatu ketika di titik tertentu sampean merasa, oke, enough, saya harus lepas. Oke, saya akan masih mau pertahankan dulu. Nah, itu jadi itu sampean make sure dulu. Kalau masalah surat cerai, KTP sampean nggak ada, kakak sampean nggak ada, paspor semuanya nggak ada, itu semuanya bisa kita selesaikan. Saya cuma ngomong sama sampean, cerai, ngurus ke pengadilan itu hal yang mudah. Yang sulit adalah dampak dari perceraian. Apakah mental sampean sudah siap meninggalkan segala sesuatu, kehilangan sesuatu? Apakah sudah siap? Kalau itu sudah siap, kita bisa gas. Tapi saya tidak ingin berharap dari ngobrol hari ini aja itu selesai. Saya masih butuh ditimbang-timbang lagi. Ya, 2-3. Sebenarnya tujuan saya ini pun konsultasi sebenarnya. Iya, makanya ke situ dulu. Karena ngobrol dulu. Dari kemarin pun sebenarnya ya, kalau dalam percekcokannya itu kan pasti suami selalu bilang gini, ya udah kalau kamu nggak bisa kita cerai. Aku pun udah bilang ke suami, saat kamu mengatakan menganjurkan saya untuk menceraikan kamu dalam kondisi kamu marah, saya anggap itu ucapan setan. Saya bilang gitu kan. Tapi ketika kamu membahas semuanya dengan baik-baik, kondisi tenang, ya sudah, berarti memang hal itu yang sudah benar-benar kamu mantapkan untuk bercerai. Dalam keputusan kamu. Ya, untuk kedepannya seperti apa, harus bagaimana. Malah justru saya lebih bisa menerima, saya bilang gitu kan. Terus ya intinya ini setelah hari ini pun saya cuma konsultasi. Iya. Saya juga kan kemarin minta pendapat orang tua, itu pasti maksudnya orang tua dari pihak suami, karena saya sama sekali belum cerita ke keluarga besar saya sendiri yang di Cirebon. Sama sekali. Karena saya nggak, kondisi bapak saya kan kesehatannya kurang baik gitu. Jadi
saya belum mau membebani ini karena ya memang saya belum pada satu keputusan saya ambil keputusan ini gitu. Saya belum berani cerita. Mungkin ya nanti ada saatnya kalau kedepannya kayak gimana kayak gitu. Terus ya udah, intinya saya ini konsultasi. Rencana saya pun kan ini kan posisi suami itu masih sama perempuan itu hari ini sampai hari ini. Sampai detik saya telepon sekarang ini, rencananya kalau yang nanti mereka udah, maksudnya suamiku udah pulang ataupun ya udah kembali ke masing-masing, saya pun mau ngobrol sekali lagi untuk terakhir kalinya ke dia, mau ngobrol baiknya kayak gimana kayak gitu. Bagus. Jadi kalau saya ini kan laki-laki toh Mbak, saya bukan perempuan. Dan saya bukan sampean. Kalau saya melihat figur laki-laki seperti itu, kalau saya selesai Mbak. Enggak terlalu banyak cerita kalau karena ini kan cerita dari pihak sampean kan. Kita nggak bisa dengar dari pihaknya si laki-laki. Tetapi kalau dari runut cerita sampean, dia secara terus terang langsung ngomong hal yang buruk kepada sampean, ini udah kebacut Mbak. Kalau nyelintut ya. Kebacut itu maksudnya gimana? Loh, lah ngomong aku mau sama perempuan itu, aku di tempatnya perempuan itu, aku mau kayak gini. Iya, itu keterlaluan. Kalau orang Jawa bilang kebacut itu keterlaluan, Mbak. Paham kan, sampean? Aku cuman garis bawain itu. Dia menjalin hubungan dengan istrinya, kok berani-berani langsung to the point ngomong, apakah dia nggak berpikir tentang perasaannya istrinya kan? Nah itu loh, itu laki-laki yang udah nggak berpikir dengan perasaan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa kena guna-guna. Yang kedua, memang dia sudah dalam akal yang sehat gitu loh, dan memang sudah sengaja memang mau menyelesaikan. Itu sampean timbang bolak-balik ya kan, jelas-jelas mengakui loh. Kalau orang laki-laki bener kan nggak mungkin sak bener-bener laki-laki loh ya. Aku pun merasakannya seperti itu. Aku sampai bilang ke dia, semua kelakuan kamu itu sudah menandakan kamu itu udah nggak takut kehilangan aku bilang gitu. Iya kan, nggak benar, sudah sangat nggak benar. Tidak bisa dibenarkan ketika dia justru malah pamit, malah nunjukin. Dan ini kadang-kadang terjadi, dan kita nggak ngerti akal sadarnya dia, ya kan? Akal sadarnya dia, apakah dia sudah diguna-guna istri muda atau sembarang kalir, kan kita juga nggak memahami itu. Tetapi saya mempercayai kalau ada hal-hal yang sifatnya gaib yang bisa menjerumuskan, karena itu pernah juga terjadi sama bapak saya kan, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya kita mesti lebih bijaksana, hati kita lebih dikontrol. Aku mendengar cerita sampean panjang tadi, tidak ada rasanya kok misek sama nangis. Ini berarti sampean orang benar-benar wanita yang tegar dan sangat kuat gitu. Karena udah, nangisku udah selesai soalnya Pak. Oh sudah nangisku selesai. Udah selesai. Ya aku kan nggak ngerti. Aku ngertinya kan ngomongnya sekarang. Kalau nangisnya sudah selesai, berarti logikanya sudah bisa dimainkan. Karena kalau masih berada di perasaan kan pasti nangisnya kan nggak karu-karuan. Jadi hemat saya yaitu tadi, sekali lagi dibolak-balikkan. Kalau orang tua memang tidak bisa dikasih tahu dalam artian seperti ini ya, karena kesehatannya yang sudah sangat dikhawatirkan, yang bisa saya lakukan, yang bisa sampai lakukan kalau saran saya, negosiasi ulang dengan majikan. Kira-kira, karena ini sudah nggak bisa diselesaikan by telepon, Mbak. Kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut saya, kalau sampean mau menyelesaikan sama telepon itu akan berkepanjangan dan tidak jelas. Dia pasti akan ngomong nggak usah. Karena dianya sendiri pasti akan berat ke sana gitu loh, dibandingkan ke sampean. Jadi mau nggak mau sampean harus pulang, punya deadline waktu 2 minggu untuk nge-range sehari ini kemana, hari ini kemana. Dan sekali lagi surat cerai Mbak, itu tidak harus lewat pengacara. Pakai walinya sampean itu juga bisa. Itu untuk memperendah nilai, memperendah biaya, bisa memperendah biaya. Sampean bisa cari tahu. Jadi nggak harus dengan pengacara. Nah, sampean sama majikan?
Oke. Ya teman-teman, ya kita memaklumi ya teman-teman. Jadi ada yang curhat terus tiba-tiba majikannya datang, itu sangat wajar karena teman-teman memang bekerja. Dan inilah luar biasanya para pejuang keluarga. Wis, bojoku kowe ngomong apa weh? Kowe sing konsul kok malah. Untuk para wanita hebat yang berada di negeri beton, semoga semakin kuat menghadapi suami-suami yang kurang ajar. Semoga selalu didekatkan dengan suami-suami yang baik. Ini telepon lagi mbaknya. Halo, Mbak. Oh, di dalam lift mbaknya. Oh. Telepon balik aja. Enggak sama majikan. Enggak. Aku lagi mau keluar tapi di dalam lift tadi, makanya sinyalnya hilang. Oke, sudah. Jadi kembali lagi di mana bahwa sampean memang menurut saya ini persoalan yang penting. Jadi saran saya mantuk. Sampean mantuk dulu. Pulang dulu ya kan. Punya deadline. Jadi jangan sambil kerja terus sampean masih memikirkan ini, lama-lama sampean kan kasihan budrek awake. Ya. Iya. Sakit. Itu yang tak rasain. Iya, aku memahami. Aku memahami itu. Sampean mantuk dulu, dilegakan dulu, ngobrol dan apapun semuanya kan memang harus dihadapi. Ya, sebenarnya kejadian kayak gini itu nggak cuman sampean saja. Banyak teman-teman di luar sana yang juga seperti itu. Terus akhirnya trauma sama laki-laki, nggak suka sama laki-laki ya karena sudah mencintai dengan sepenuh hati tapi ternyata dikecewakan, kan kita juga nggak ngerti. Karena memang resiko dari merantau itu ya itu salah satunya. Keluarga, tingkat perceraian istri-istri yang ada di luar negeri itu sangat tinggi tingkat perceraiannya. Tapi ya sekali lagi sampean sudah menjadi wanita tangguh, saran saya mantuk, diskusi keluarga di rumah, bicarakan yang baik-baik sama keluarga suami, sama keluarga sampean. Kalau memang sudah tidak bisa ya selesaikan, tapi dengan cara yang baik-baik juga. Jadi nggak apa-apa, saya selalu memberikan dukungan dan support. Sampean mau tanya kabar, kalau saran saya sekalian pulang, sekalian cari data, info di pengadilan agama. Kalau ngurus cerainya pakai wali, sedangkan sampean posisi di luar negeri, kira-kira bagaimana? Secara biaya bagaimana? Jadi biar menekan biaya gitu loh Mbak. Kalau sampean bertanyanya urusan cerai, jadi supaya lebih enak. Walaupun sebenarnya dicerai dari Hong Kong itu juga bisa, juga oke, tapi kan biaya. Sekali lagi, itu aja sih. Ada lagi kira-kira yang masih ingin mau didiskusikan Mbak? Saya pertimbangkan dulu pembicaraan sekarang ini, nanti gimananya saya kabarin lagi kalau misalkan butuh pandangan lain. Betul, boleh, kita siap Pak. Sampai jangan sampai galau, kalut dan jangan sakit ya Mbak. Tetap makan, tetap minum, tetap aktivitas biasa. Dan walaupun beban itu sudah sampean sandang sekarang, itu sampean sudah sangat berat, aku ngerti, tapi percayalah bahwa pasti ada pelangi ketika setelah badai dan topan. Itu aja. Terima kasih ya Mas, makasih waktunya. Kontak Mbak. Kalau istri saya kan kerja, kalau saya sih sebenarnya lebih relax. Channel saya Sandro Jabrik Mbak. Wong Sandro Sandro Jabrik. Siap. Sehat selalu Mbak ya. Semangat ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman. Banyak sekali ya. Oke. Gitu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat, bukan aib, tapi kita berdiskusi tentang solusi ya. Apapun ceritanya, membuli, tidak suka, membenci itu hak teman-teman semuanya. Tapi satu hal, kalau daripada kita membuli, membenci, dan setidaknya kita bisa membantu mendoakan agar persoalan Mbaknya itu bisa selesai. Itulah manusia yang istimewa. Dan saya yakin dan percaya yang nonton channel ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang punya hati mulia dan peduli dengan
satu sama lain. Itu aja dari saya. Sehat selalu buat kalian dan keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat kerja, darling.